Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan saya Tiwi yang pada kali ini akan membahas mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Sebelum bahasan lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali apa itu plante, apa ciri-ciri dari plante. Ada yang masih ingat? Betul, plante punya ciri eukariotik. Inti sel dari plante sudah diselubungi oleh membran inti atau disebut sebagai karioteka. Tubuh dari plante tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Diselubungi selnya oleh dinding sel yang tersusun atas senyawa selulosa. Di dalam selnya ada organel plastida yang berisi klorofil. Klorofil inilah yang memberikan kemampuan kepada tumbuhan untuk berfotosintesis, sehingga tumbuhan atau plante dimasukkan ke dalam autotrof, makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Dan terakhir, plante itu immobile, tidak bisa bergerak secara aktif. Ini ciri pembeda antara plante dengan animalia. Teman-teman, pembahasan mengenai Pteridophyta kali ini hanya untuk ciri, struktur, dan klasifikasi berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Ini adalah ciri dan struktur dari Pteridophyta. Terlihat ada bagian daun, ada bagian batang, dan ada bagian akar. Plante Cormophyta, si Pteridophyta ini sudah bisa dibedakan bagian daun, bagian akar dengan bagian batang. Tetapi dia masih bereproduksi menggunakan spora. Karena ini Cormophyta yang belum sempurna seperti Spermatophyta. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, berbeda dengan Bryophyta, Pteridophyta sudah memiliki berkas angkut walaupun sama-sama hidup di habitat yang lembab. Lalu ciri khususnya adalah terlihat di nomor 2, ini adalah cincinnatus atau daun muda yang menggulung. Ini hanya dimiliki oleh Pteridophyta. Dan terakhir, Pteridophyta juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Bedanya kalau metagenesis pada Pteridophyta dominan pada fase sporofit. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini terlihat di daun ini ada bulatan-bulatan. Bulatan-bulatan ini disebut sporangium loh. Nah, kumpulan sporangium ini disebut sebagai spora. Ada yang unik dari tumbuhan paku, teman-teman? Lihat. Oke. Daun pada tumbuhan paku itu ada yang berukuran kecil, mikro, namanya mikrofil. Mikro itu kecil, filos itu daun. Jadi daunnya berukuran kecil, dan ada yang makrofil, berukuran besar. Kita bertemu mikrofil dengan makrofil ini nanti di paku heterospora. Lalu ada juga daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora, namanya sporofil, dan daun yang berfungsi untuk fotosintesis, menghasilkan makanan, namanya tropofil. Nah, tipe dari daun-daun ini itu akan menjadi pembeda dari keluarga-keluarga Pteridophyta. Oke, Pteridophyta bereproduksi menggunakan spora. Spora ini dihasilkan di dalam kotak spora atau sporangium. Spora, itu kotak spora. Kumpulan dari kotak spora ini disebut sebagai sorus. Nah, sorus yang masih muda akan dilindungi oleh struktur yang disebut sebagai indusium. Indusium ini akan menjaga supaya sorus tetap aman pada saatnya nanti. Nah, teman-teman tahu tidak? Ternyata bentuk sorus ini tiap spesies akan berbeda-beda. Ini diberikan beberapa contohnya. Sorus yang ini ada di bagian bawah daun, bentuknya bulat di sepanjang urat daun. Yang ini juga di bagian bawah di sepanjang urat daun, tapi bentuknya panjang. Yang ini di ujung daun bentuknya bulat, dan yang ini di ujung atau tepi daun tapi bentuknya kotak. Tugas kalian adalah mencari tahu tiap spesies dengan tipe sorus yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, dari spora-spora ini kita akan bisa membuat klasifikasi. Tadi sudah dicoba. Nah, klasifikasi pada tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 3. Ada paku homospora, paku heterospora, dengan paku peralihan. Apa itu paku homospora? Homo itu artinya sama, spora itu spora. Jadi, ini adalah kelompok tumbuhan yang menghasilkan spora dengan ukuran dan jenis yang sama. Tidak bisa kita bedakan mana spora jantan, mana spora betina. Sedangkan heterospora, hetero itu artinya campuran. Ini adalah jenis keluarga Pteridophyta yang menghasilkan spora dengan ukuran yang berbeda dan jenis kelamin yang berbeda. Tadi kita sudah bicara tentang mikrofil. Mikrofil itu akan menghasilkan sporofil yang mikro, gitu. Mikrospora ini jenis kelaminnya jantan, sedangkan yang makrofil akan menghasilkan makrospora dengan jenis kelamin betina. Dan yang terakhir, kelompok peralihan. Ini adalah jenis spora yang bentuknya ukurannya sama tapi jenis kelaminnya berbeda. Untuk mempermudah saya buatkan singkatannya Holy Hemase per equi.
Saya ulangi, Holy Hemase per equi. Ho-nya untuk Homospora, Li-nya untuk Lycopodium atau paku kawat, He-nya Heterospora, Ma-nya Marsilea crenata atau semanggi, dan C-nya Selaginella atau paku rane. Dan terakhir, paku peralihan itu adalah Equisetum debil atau paku ekor kuda. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita. Selanjutnya kita akan bertemu untuk membahas mengenai metagenesis pada Pteridophyta, klasifikasi genetiknya, serta contoh dan peranan spesies Pteridophyta dalam kehidupan dan bagi ekosistem. Saya Pratiwi Ningsih dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang membuat video ini sebagai pemenuhan tugas untuk Diklat P2M Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.